Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kita akan bersama-sama menikmati sate enak saat teduh sejenak episode yang ke-71. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang telah menonton tayangan-tayangan video saya, semoga itu bermanfaat. Hari ini kita akan memasuki satu kitab baru, kitab Hakim-Hakim, dan kita akan mencoba menelusuri kitab ini dan kita belajar dari dalamnya. Tentu bagian ini merupakan saat teduh yang mungkin tidak seperti ketika kita belajar di kelas, tetapi biar bagaimanapun tentu ada bagian-bagian penyelidikan yang harus kita lakukan pada kitab ini. Kita akan melihat pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Namun saya hanya akan baca beberapa ayat dari kitab Hakim-Hakim ini. Nanti semua teman sahabat bisa membacanya lebih lanjut. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, "Siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?" Firman Tuhan, "Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya." Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon, saudaranya itu, "Majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu." Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Ayat 4. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kala orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Hari ini kita akan mencoba mempelajari kitab ini. Tentu nanti dalam bagian-bagian selanjutnya ada khusus kitab yang harus kita bahas sebagai pelajaran, sebagaimana kita belajar di dalam kelas. Tetapi ini tentulah dalam kepentingan santapan harian atau saat teduh. Ya, temanya ialah permulaan yang baik. Mengapa saya mengangkat tema permulaan yang baik? Karena ketika kita menelusuri kitab ini, ya, ada 21 pasal dari kitab Hakim-Hakim ini sesungguhnya memiliki warna yang gelap. Mengapa saya katakan warna yang gelap? Karena kitab ini adalah kitab yang menjelaskan sejarah bangsa Israel dalam kegelapan. Kurang lebih ada 300 tahun bangsa Israel berada di bawah penjajahan bangsa demi bangsa yang mereka berada di tanah Kanaan. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita memulai dari kitab ini, kita tidak bisa memulainya dengan sesuatu yang sebagaimana saya jelaskan, tetapi sesungguhnya kitab ini menjelaskan permulaan yang baik. Ya, mengapa? Kalau kita lihat pertama,
Permulaan yang baik itu dimulai dengan bertanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, bertanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mereka memiliki jawaban dari Tuhan. Dan yang ketiga, jawaban dari Tuhan itu memberikan kemenangan bagi umat Tuhan. Ya, sebelum kita lihat 3 bagian itu secara khusus, kita lihat secara singkat konteks kitab Hakim-Hakim yang kita baca tadi hanya beberapa ayat. Namun kalau kita memperhatikan kitab ini, sesungguhnya kitab ini adalah kesinambungan dari kitab Yosua yang telah kita bahas beberapa saat lalu. Kemudian kitab Yosua itu ditutup dengan kematian Yosua pada usia 110 tahun. Dan kondisi rohani umat Tuhan pada waktu itu, kalau kita memperhatikan pasal 24 ayat 31 dari kitab Yosua, orang Israel sesungguhnya masih beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segala perbuatan-perbuatan Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi itu secara singkat kondisi kerohanian bangsa Israel dalam zaman hakim-hakim awal. Ya. Kemudian nama kitab ini memang disebut kitab Hakim-Hakim dalam bahasa aslinya berasal dari kata sopetim, ya, hakim-hakim yang menggambarkan semua pemimpin, kurang lebih ada 12 hakim, baik hakim yang dianggap hakim yang besar karena laporan tentang mereka banyak atau luas, tapi juga ada hakim yang kecil karena laporan atau catatan tentang mereka hanya sepintas. Ya, sekali lagi kitab ini menggambarkan kondisi bangsa Israel selama kurang lebih 300 tahun yang mengalami kegagalan. Dan 2 ayat yang diulang 2 kali dalam pasal 17 ayat 6, pasal 21 ayat 25 menjelaskan kondisi bangsa Israel. Dikatakan di sana, setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, ini yang kita bisa lihat. Kemudian, sesungguhnya kalau kita lihat dari sisi historis, kitab Hakim-Hakim yang merupakan lanjutan dari kitab Yosua, sesungguhnya menjelaskan kepada kita upaya mempersatukan suku untuk menaklukkan Kanaan yang berlangsung kurang lebih selama 7 tahun. Dikatakan setelah Yosua menaklukkan Kanaan, kemudian dia menugaskan setiap suku untuk menempati tempatnya masing-masing dan harus terus-menerus berusaha membinasakan orang-orang Kanaan yang masih tersisa di setiap tanah yang diserahkan kepada setiap suku. Nah, dalam konteks itulah, dalam konteks pembersihan orang-orang Kanaan yang masih hidup itulah, kita bisa memahami pembacaan kita tadi. Nah, sekarang mari kita lihat teks yang sudah kita baca. Permulaan yang baik dimulai dengan bertanya kepada Tuhan. Pertanyaannya ialah, mengapa? Karena Tuhanlah yang telah memberikan negeri itu kepada mereka melalui janjinya. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan dengan strateginya dalam pengalaman mereka yang telah memberikan kemenangan bagi umatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertanya kepada Tuhan berarti bangsa Israel sedang mengandalkan Tuhan yang telah terbukti memberi kemenangan demi kemenangan kepada mereka. Jadi bertanya kepada Tuhan itu adalah bukti keandalan terhadap kuasa Tuhan. Ya, bertanya kepada Tuhan dalam konteks ini meskipun tidak dijelaskan, tapi kalau kita melihat dalam pengalaman-pengalaman dalam kitab Musa misalnya, itu tentulah satu proses yang diwakilkan kepada tua-tua. Bertanya kepada Tuhan dalam konteks ini kemungkinan terjadi di Silo, di mana di sana ada rumah Tuhan, di mana di sana ada tabut perjanjian. Ya, caranya bertanya kepada Tuhan pada saat itu tentulah kita kembali kepada kitab Musa, yaitu melalui Urim dan Tumim
yang terdapat pada tutup dada imam besar, yaitu suatu kantong yang dikaitkan pada baju efod. Dan ketika seorang imam ingin bertanya kepada Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian itu, maka itulah yang dibuang di undikan dan mereka akan tahu apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini yang kita lihat. Jadi bertanya kepada Tuhan dengan alasan-alasan yang tadi, ya. Kemudian yang kedua, karena mereka bertanya kepada Tuhan, maka kita lihat dalam pembacaan kita ini firman Tuhan. Artinya ada jawaban Tuhan yang jelas dan pasti. Jawaban itu dikatakan suku Yehuda lah yang harus maju. Oke. Kira-kira apa alasan? Oh maaf, mungkin bukan kata kira-kira, tapi kita bisa belajar dari bagian sebelumnya. Apa alasan Tuhan menunjukkan Yehuda sebagai yang pertama maju? Tentu bukan karena jumlah suku Yehuda lebih banyak dari suku-suku lain. Tetapi karena Yehuda telah terpilih dalam doa berkat bapaknya Yakub untuk menjadi pejuang bagi saudara-saudaranya. Coba kita kembali lihat Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal 49 ayat yang ke-8. Ya, kita melihat di sana perkataan berkat Yakub kepada anak-anaknya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Ya, jadi kita lihat di sini, Yehuda harus berjuang. Ya, inilah jawaban Tuhan, Yehuda yang harus maju. Jadi dia harus berjuang bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi saudara-saudaranya. Ya. Kalau kita memperhatikan jawaban Tuhan ini sangat jelas. Ya. Suku Yehuda lah yang harus maju. Sesungguhnya, selain itu sangat jelas dalam firman Tuhan, meskipun Tuhan katakan suku Yehuda lah yang harus maju, Tuhan telah memberikan atau menetapkan sesungguhnya negeri itu ke dalam kekuasaan Yehuda. Sehingga dengan demikian, penetapan Tuhan atau penetapan janji Tuhan kepada Yehuda yang telah memberikan negeri itu sesungguhnya harus diklaim oleh Yehuda tanpa sedikit pun ragu. Sebab Tuhan telah berjanji pasti akan menggenapi, meskipun untuk memperolehnya Yehuda harus berjuang. Kemudian, dalam jawaban Tuhan ini juga kita melihat apa yang dikatakan oleh Yehuda setelah dia dipilih oleh Tuhan. Maka dia katakan, lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku. Ini pun menjadi pertanyaan, mengapa bukan suku yang lain? Ya. Nah, tentulah kita harus juga melihat penunjukan Yehuda kepada Simeon bukan karena mereka seibu. Ya, kalau saudara perhatikan ya, Kejadian 29 ayat 33 dan ayat 35, mungkin kita harus lihat ayat itu supaya kita bisa memahami bahwa Simeon dan Yehuda itu dua orang kakak beradik dari satu ibu. Ya, kita memperhatikan pasal 29 ayat yang ke-33. Ya, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak itu kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Oke. Kemudian kita lanjut kepada ayat yang ke-35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ya, jadi kalau kita memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan ini sangat jelas. Apa alasan Yehuda? Karena mereka adalah seorang bersaudara atau dua bersaudara yang memiliki ibu yang sama. Yehuda mengajak Simeon untuk bersama-sama merebut daerah. Ya, di sini kita bisa melihat jawaban Tuhan membuat kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita
secara bersama-sama dan terjadilah kerjasama yang baik. Saudara, sesudah mereka bertanya kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberi jawaban, maka pada bagian yang terakhir ini kita bisa melihat ayat 4 dan seterusnya. Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Berdasarkan janji Tuhan dan perintah Tuhan, maka Yehuda maju. Setelah Yehuda mengambil langkah maju, maka Tuhan menyerahkan orang Kanaan dengan orang Feris ke dalam tangan mereka, sehingga mereka memukul kalah lawan mereka. Ya, dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana Tuhan menanti Yehuda untuk melangkah, dan Tuhan menggenapi janjinya. Itu berarti kemenangan mereka atau kemenangan Israel bukan karena kekuatan atau kehebatan mereka semata, meskipun mereka harus berjuang, tetapi karena Tuhan yang membuat mereka menang. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Sekali lagi, tema ini sangat menarik. Karena ketika nanti kita menelusuri seluruh kitab-kitab ini dalam waktu-waktu yang ada, baik dalam program Sate Enak maupun dalam kelas Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa sesungguhnya permulaan yang baik ini tidak terjadi seterusnya. Ya. Namun beberapa prinsip dari 3 pokok penting ini, kita pun diajar untuk bertanya kepada Tuhan. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya juga melihat pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama yang lain, misalnya seperti Daud. Ketika Daud dalam proses pelarian, dia berada di Ziklag, menjadi orang buangan, kemudian dia mengalami penganiayaan, keluarganya habis, ya, ditawan, dan seluruh negeri di mana dia hadir pada waktu itu dibakar. Tapi ada hal yang menarik. Ketika dia ingin maju bersama dengan pasukannya, Alkitab juga mencatat, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Pada setiap momen-momen yang lain, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Maka saya pikir bagian firman Tuhan ini juga akan menolong saya, menolong kita semua, saudara sahabat yang saya kasihi. Apapun bentuk persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak boleh berjalan sendiri. Mari kita bertanya dengan Tuhan. Tentu tidak lagi dengan Urim dan Tumim, tapi kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan, kita punya jam-jam doa, kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Disitulah saatnya kita bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan, dan kita berbicara kepada Tuhan. Pasti, sebagaimana bagian yang kedua, Tuhan akan memberi jawaban. Karena setiap orang yang berseru, pasti Tuhan akan dengar, dan Tuhan akan memberi jawaban yang paling baik sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika kita memperoleh jawaban, maka kita juga akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat dengan tema permulaan yang baik, ya, kali ini bisa menjadi kekuatan bagi kita menghadapi situasi yang sulit pada hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.